Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Silakan, Bu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati Pak Rudi Salahuddin, Deputi dari Kemenko Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Pak Rainer Helfers, Executive Director Center for Indonesian Policy Studies, serta Bapak Ibu semua hadirin yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu untuk berdiskusi dalam kegiatan tahunan di Digiweek 2022 yang bertemakan Transforming Indonesia, menciptakan ekonomi digital Indonesia yang inklusif dan aman untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya ingin kembali mengulang bahwa Indonesia menargetkan untuk lepas dari middle income trap menjadi negara maju itu sebelum tahun 2045. Pada awal sebelum krisis, memang target kita untuk keluar dari middle income trap adalah di tahun 2036. Tetapi tentunya setelah krisis dan pandemi COVID-19 ini kami lakukan adjustment, di mana hasil exercise kami yang terakhir adalah apabila kita bisa tumbuh dengan rata-rata 5,7%, maka Indonesia bisa keluar dari middle income trap itu sekitar tahun 2043. Jadi tetap di tahun 2045 kita ingin menghadiahkan bangsa dan negara Indonesia ini dengan hadiah untuk menjadi negara berpendapatan tinggi dengan pendapatan kelima terbesar di dunia. Bapak Ibu yang saya hormati, ekonomi digital saat ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Dan bahkan ekonomi digital ini akan dan sudah menjadi pendorong utama peningkatan produktivitas perekonomian di Indonesia. Pengembangan ekonomi digital ini akan terus menguat, sehingga tentunya apabila kita bisa memanfaatkannya secara optimal, dapat memberikan manfaat yang sangat besar, meningkatkan efisiensi, kemudian baik di sisi perusahaan maupun efisiensi ekonomi Indonesia. Selain itu juga bisa meningkatkan akses serta memperbaiki iklim usaha dan iklim investasi. Pada saat yang sama, pengembangan ekonomi digital pun juga akan mendorong aspek-aspek inovasi, inklusivitas, di mana aspek inovasi akan banyak didorong oleh pengembangan teknologi digital, sementara aspek inklusivitas tentunya akan menjadi pendorong utama menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan. Bahkan kami berharap nanti ke depannya ekonomi digital pun bisa memastikan bahwa Indonesia bisa mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif ke depannya, menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan juga menurunkan kesenjangan antar daerah. Untuk itu Bapak dan Ibu, yang paling penting saat ini adalah tentunya bagaimana kita menurunkan digital divide atau kesenjangan digital, sehingga manfaat dari ekonomi digital ini dapat benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, visi Indonesia 2045 juga mensyaratkan dan mengarahkan bahwa untuk mewujudkan manfaat yang optimal dari pengembangan ekonomi digital, terdapat setidaknya 3 syarat perlu. Pertama adalah infrastruktur dasar dan peningkatan akses serta kualitas internet yang perlu disediakan secara merata tanpa terkecuali. Infrastruktur dasar ini merujuk pada modalitas
tentang pentingnya yang mempengaruhi tumbuhnya ekonomi digital, dan kemudian juga cakupan layanan listrik menjadi penting dan salah satunya didukung oleh indikator rasio elektrifikasi di Indonesia. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, apabila kita lihat pada slide ke-6, yang kedua adalah mengenai kemampuan sumber daya manusia yang disesuaikan dengan peluang maupun perkembangan teknologi yang terbaru. Perkembangan ekonomi digital ini tentunya tidak bisa sepenuhnya menggantikan kegiatan yang existing saat ini. Tetapi ke depan kelihatannya akan lebih bersifat komplementer. Ekonomi digital ini menyediakan pilihan jenis usaha yang lebih luas, bahkan kalau kita lihat dengan adanya penciptaan lapangan baru akibat adanya ekonomi digital ini, tentunya perlu diiringi dengan kemampuan dari sisi sumber daya manusia maupun kemampuan dari para pekerja yang memang adaptif dan juga capable terhadap perkembangan teknologi digital. Selain itu juga profesi untuk mengembangkan kemampuan teknologi akan menjadi sangat diperlukan. Seperti kemampuan pelajar dan mahasiswa di bidang sains, teknologi, engineering, dan matematik atau yang kita sebut dengan STEM, ini akan harus dibutuhkan dan harus terus dikembangkan karena inilah yang akan menjadi basis kekuatan kita masa depan, yaitu sumber daya manusia yang bisa mengembangkan rancangan dan pengembangan teknologi digital yang berbasis kepada kemampuan lokal. Dengan memperhatikan potensi lapangan pekerjaan yang dibutuhkan di masa depan, tentunya kita sebagai masyarakat perlu sama-sama mendorong bagaimana nanti pelajar-pelajar kita, angkatan muda kita juga memiliki interest ataupun minat yang besar terhadap bidang-bidang yang dibutuhkan di masa kini dan masa depan. Selain itu, adaptasi terhadap sistem pendidikan juga diperlukan, terutama dalam aspek pembelajaran dan pengenalan kemampuan teknologi yang menekankan kepada cara berpikir konsep desain, entrepreneurship, maupun berpikir secara kreatif dan inovatif. Ini harus menjadi komponen utama dalam kurikulum di era ekonomi digital. Di dalam slide 7, prasyarat ketiga yaitu ekosistem kebijakan ekonomi digital perlu segera disediakan secara tepat. Jadi ekosistem ekonomi digital ini yang menjadi prasyarat penting bahwa untuk mengembangkan ekonomi digital kita tidak hanya memerlukan infrastruktur digital, tidak hanya sumber daya manusia, tetapi yang dibutuhkan juga adalah ekosistem ekonomi digital. Hal ini mengingat bahwa ekosistem ini diperlukan agar pertama adanya sinergi kebijakan antara satu sektor dengan sektor lain. Yang kedua adalah juga bagaimana kita melindungi konsumen. Dan yang ketiga adalah bagaimana secara kolaboratif kerjasama lintas pemangku kepentingan maupun konsep pentahelix itu bisa kita terapkan dalam mewujudkan ekosistem ekonomi digital, sehingga ini nantinya pengembangan dan pemanfaatan maupun inovasi ekonomi digital akan terus berkembang di Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, visi Indonesia 2045 terkait pengembangan ekonomi digital ini menjadi pedoman yang kemudian kita menyusun rencana pembangunan jangka menengah nasional atau pembangunan 5 tahunan yang saat ini kita berada pada periode 2020 sampai 2024. Di mana di dalam RPJMN ini kita mengharusutamakan transformasi digital dalam semua aspek pembangunan, baik pembangunan sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan, serta pertahanan dan keamanan. Jadi tentunya transformasi digital ini adalah sebagai upaya kita bersama di berbagai lintas sektor, bukan hanya di bidang ekonomi, sehingga kita bisa mengoptimalkan peran teknologi digital
dalam meningkatkan daya saing bangsa sebagai sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Konsolidasi percepatan transformasi digital kemudian kita perkuat melalui pelaksanaan major project transformasi digital. Jadi kami di dalam RPJMN 2020-2024 ini kita memiliki 43 major project. Dan salah satu major project-nya adalah major project transformasi digital yang betul-betul kami kawal pelaksanaannya sepanjang periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Dan kemudian di dalam major project transformasi digital ini kita ada 3 pilar transformasi digital. Yang pertama adalah penuntasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi melalui perluasan akses dan kualitas infrastruktur digital baik di middle mile maupun di last mile. Kemudian di dalam pilar pertama juga termasuk di dalamnya pengembangan pusat data nasional, penyiaran digital, dan juga penataan frekuensi. Pilar yang kedua adalah pemanfaatan digital. Jadi infrastruktur digital yang sudah diperkuat dalam pilar pertama ini tentunya harus dioptimalkan pemanfaatannya baik di bidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, sosial, industri, pariwisata, perdagangan, pedesaan, koperasi, UMKM, dan sektor-sektor lainnya sehingga nanti apabila kita manfaatkan secara optimal ini bisa mendorong betul-betul peningkatan produktivitas dalam sektor-sektor ekonomi. Ketiga adalah pilar penguatan fasilitas pendukung TIK, terutama yang berkaitan dengan literasi dari masyarakat. Jadi yang kami selalu garis bawahi adalah bahwa pilar ketiga ini tetap penting yaitu literasi, digital literasi atau literasi digital, di mana ini nantinya bagaimana kita bisa mengembangkan keamanan cyber, kemudian pengembangan industri 4.0, dan juga tidak menutup kemungkinan adalah Indonesia harus masuk kepada industri digital. Dan yang terakhir adalah bagaimana juga kita bisa memanfaatkan teknologi digital untuk layanan keuangan atau yang nantinya bisa mendorong financial inclusion atau inklusi keuangan. Sehingga nanti tentunya dengan digitalisasi layanan keuangan ini akan bisa lebih menjangkau masyarakat di pedesaan untuk kemudian masuk kepada layanan perbankan maupun layanan sektor keuangan lainnya. Berikutnya Bapak dan Ibu, pengembangan ekonomi digital ini menjadi salah satu bentuk pelaksanaan dari pemanfaatan digitalisasi. Keberhasilan pengembangannya tentunya akan bertumpu pada kebijakan yang kondusif dan komprehensif seperti yang tadi saya sampaikan di slide sebelumnya. Slide 11, saya ingin menyampaikan mengenai penyediaan infrastruktur digital, terutama untuk yang middle mile dan last mile. Ini yang menjadi peran pemerintah adalah bagaimana nanti kita menyediakan infrastruktur digital yang merata untuk memastikan menjangkau seluruh desa dan pedesaan di Indonesia yang diperluas dengan pembangunan jaringan serat optik, base transceiver station, dan juga satelit-satelit yang sehingga nanti dapat menjangkau daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Perluasannya diarahkan untuk memenuhi akses digital yang saat ini juga baru sekitar 65% kecamatan, yang saat ini ada sekitar 65% kecamatan dan 86% desa di Indonesia itu belum terjangkau jaringan fiber optik. Nah, dengan demikian percepatan pembangunan fiber optik juga diharapkan bisa menghubungkan sekitar 150.000 fasilitas umum dan juga bisa menjangkau tadi kecamatan dan desa-desa yang saat ini belum terjangkau fiber optik. Selanjutnya adalah pelaksanaan kebijakan pengembangan talenta digital, riset dan inovasi juga perlu diperkuat.
gap keterampilan, baik dari sisi hard skill maupun soft skill, untuk supaya kita bisa mampu bersaing, tenaga kerja kita mampu bersaing di dalam era tenaga kerja digital ini juga harus terus didorong dan dikembangkan. Sehingga perbaikan kurikulum, sarana dan prasarana pengajar, serta relevansi pola pendidikan dan pelatihan ini juga perlu disesuaikan untuk bisa adaptif terhadap kebutuhan pasar tenaga kerja dan kebutuhan industri saat ini. Selanjutnya, ekosistem kebijakan pemampu ekonomi digital ini juga terus diperbaiki, terutama untuk merespon pengembangan digitalisasi yang semakin cepat. Dan kemudian juga hal-hal lainnya, gerakan Making Indonesia 4.0 misalnya, ini juga perlu segera dilengkapi dengan peta jalan, dan rencananya juga kemarin saya juga sudah melihat bagaimana salah satu program pemerintah untuk mendukung pengembangan talenta digital maupun untuk bisa kita memenuhi kebutuhan pasar tenaga masa depan. Ini Kementerian Perindustrian sudah membangun yang disebut dengan PD 4.0, Pusat Industri Digital Indonesia 4.0. Ini center ini dilengkapi dengan alat-alat dan contoh dari bagaimana industri 4.0 bisa berkembang, dan juga alat-alat mesin-mesin yang menerapkan teknologi 4.0 juga ada di sana, sehingga nanti calon pekerja maupun mahasiswa, pelajar ini bisa kemudian mempelajari dan mendalami pengembangan teknologi industri 4.0 sebelum mereka nanti masuk ke dalam pasar kerja 4.0. Saya pikir ini hal-hal yang sudah dirintis oleh pemerintah, perlu kita dorong bersama-sama, kita sama-sama terus kembangkan, karena juga apa yang sudah kita investasikan saat ini tentunya harus supaya tetap up to date dengan perkembangan teknologi digital yang ada. Jangan sampai center pelatihan ataupun pusat industri digital ini tertinggal secara teknologinya. Jadi artinya kolaborasi antar pemerintah, swasta, BUMN maupun masyarakat ini menjadi penting untuk menjadikan kita terus bisa menyediakan layanan prima dalam rangka kita bisa terus update terhadap perkembangan industri 4.0. Lebih lanjut, kami juga ingin menyampaikan bahwa Bappenas saat ini menyusun desain dari transformasi ekonomi Indonesia untuk menuju ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. Ini merupakan redesign transformasi ekonomi Indonesia pasca COVID untuk kita bisa tetap mencapai target lepas dari middle income trap sebelum tahun 2045. Dan di dalam 6 strategi besar dari transformasi ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan ini, salah satu strateginya adalah transformasi digital. Jadi transformasi digital sebagai strategi nomor 4 yang Bapak Ibu lihat dalam slide ini tentunya akan menjadi faktor penting agar Indonesia nantinya bisa bertransformasi menuju ekonomi yang lebih kokoh, lebih berdaya tahan dalam menyongsong masa depan bangsa menuju negara berpendapatan tinggi sebelum tahun 2045. Selain itu, kami juga ingin menyampaikan bahwa Bappenas saat ini juga sudah menyusun Master Plan pengembangan industri digital yang ditujukan untuk mendukung penguatan ekosistem kapasitas industri serta penciptaan pasar yang berkelanjutan untuk industri digital di dalam negeri. Jadi transformasi digital ini kan tentunya memerlukan sisi supply yang kuat, yang bisa menyediakan perangkat-perangkat digital, menyediakan platform digital,
maupun untuk menyediakan SDM digital. Nah, oleh sebab itu harapannya adalah pengembangan master plan yang memang berfokus pada sisi supply dari ekonomi digital ini yang kita namakan kemudian sebagai industri digital dalam negeri, ini dapat menjadi panduan kita bersama agar Indonesia pun dapat menjadi pemain utama untuk merespon kebutuhan yang tercipta dari transformasi digital di berbagai bidang. Tentunya ini sebentar lagi Master Plan Pengembangan Industri Digital akan segera kami luncurkan dan kami berharap sekali lagi bahwa transformasi digital itu tidak hanya kita menciptakan pasar, tetapi juga Indonesia di dalam ekonomi kita sendiri juga harus menciptakan sisi produksinya atau menguatkan sisi supply-nya sehingga kita juga bisa menjadi pemain utama dalam ekonomi digital kita. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu, tentunya acara hari ini akan menjadi sangat penting buat kita bersama-sama bagaimana kita bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dari ekonomi digital ini untuk kesejahteraan masyarakat kita. Tentunya saya ingin masuk langsung kepada slide 17, di mana ekonomi digital akan membuka peluang bagi penciptaan kesejahteraan masyarakat untuk menuju pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Dan Indonesia tahun 2030 diproyeksikan dapat mewujudkan kontribusi ekonomi digital 3 kali lebih tinggi dari nilai tambah ekonomi digital pada tahun 2020 dengan nilai e-commerce mencapai 1.900 triliun rupiah dan menciptakan lebih dari 10 juta kesempatan kerja tambahan. Dan tentunya Indonesia diperkirakan bisa mengambil pangsa pasar sebesar 40% dari potensi ekonomi digital di ASEAN. Dan tentunya kondisi ini sekali lagi dapat kita penuhi dengan syarat perlu mengoptimalkan digital dividend Indonesia sebagai mana yang diamanatkan dalam visi Indonesia 2045. Sebagai penutup, kami ingin menggarisbawahi bahwa transformasi digital adalah merupakan salah satu strategi besar dari Indonesia untuk mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk kita bisa mengawal visi Indonesia keluar dari middle income trap sebelum tahun 2045 melalui transformasi ekonomi Indonesia ini, tentunya salah satu kunci penting adalah transformasi digital. Dan untuk mencapai ini, kolaborasi dan kerjasama dengan semua pihak akan sangat diperlukan sehingga kita bisa menjadikan transformasi digital ini sebagai prime mover ataupun sebagai engine dan sumber pertumbuhan baru maupun sumber untuk peningkatan produktivitas perekonomian Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Om. Salam sehat untuk kita semua.